kita akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal ya. Yang kemarin kita sudah membahas tentang apa? Cerdas menggunakan gadget. Oke, sekarang silakan salah satu memimpin untuk berdoa. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Untuk hari ini siapa yang nggak masuk? Fawas. Kemana Fawas? Sakit. Untuk pembelajaran hari ini terkait tentang stop bullying. Belum memasuki materi, alangkah baiknya kita ice breaking dulu. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Aku tahu, paham, bisa tahu, paham. Aku tahu, aku paham, aku bisa dan melakukan. Oke, tepuk tangan semuanya. Sudah semangat? Nah, untuk hari ini tujuan bimbingan kita ada 4. Yang pertama adalah mengenali karakteristik bullying. Nah, sekarang ini kalian sudah berkelompok ya? Berapa? 55 ya? Oke, 55. Ini nanti akan melaksanakan diskusi ya, diskusi kelompok. Kontrak diskusinya. Yang pertama harus apa? Komunikatif. Ketika mau berpendapat silahkan angkat tangan dulu lalu mengungkapkan pendapatnya. Untuk hari ini kita akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal sekitar 2 jam pembelajaran ya. Siap melakukan bimbingan hari ini? Siap. Belum ke materi, ini ada video. Dicermati bersama-sama ya. Tahukah kamu, kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Dari tingkat universitas, menurun ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Secara verbal, secara fisik, secara rasional, dan elektronik. Bila ada anak yang terlihat gendut atau berbadan besar, biasanya orang di sekitarnya akan mengata-ngatainya dengan berkataan yang tidak enak. Ada pula mereka yang merasa asik iseng dan membuat si anak culun menjadi bahan lelucon. Biasanya, mereka yang mempunyai ras yang berbeda pun suka mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Zaman pun berubah, kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau biasa kita sebut media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan, dan bisa sampai akhirnya di penjara. Sebagai korban, akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Stop kekerasan di sekolah. Dari video tadi, apa yang bisa kalian dapat? Ya? Secara verbal, secara fisik, lalu apa? Digital. Contohnya apa yang digital ini? Media sosial. Berarti apa sih bullying itu? Kekerasan. Pernah nggak kalian menjumpai bullying di sekolah? Pernah. Apa contohnya? Kata-katain. Contohnya apa? Misalnya dia temannya itu yang hitam gitu. Itu banget, gak sama kayak mama kita. Istilahnya kan bisa membuat mental betul banget. Alfian pernah mengalaminya? Pernah, tapi bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Yang biasanya dilakukan untuk anak SMP dari tahun ke tahun itu biasanya olo-oloan orang tua, bener nggak? Di sini juga ada? Ada nggak di sini? Ada. Korban apa pelaku? Oh, jadinya kalau ditanya gini ngakunya korban gitu ya. Nanti kalau di lapangan saya nggak tahu lagi. Pembahasan tentang bullying ini harapannya nanti jangan ada lagi bullying di sekolah ini gitu ya. Oke, selanjutnya ini bullying apa? Di gambar ini.
Verbal. Contohnya tadi apa? Dikata-katain. Selanjutnya, kalau ini bullying apa? Digital cyber bullying. Ada yang menjadi korbannya? Pernah. Selanjutnya, ini nanti ada lembaran ya. Kalian nanti akan saya berikan satu lembar. Ini untuk diskusi kelompok. Silahkan didiskusikan satu lembar dan satu kasus per kelompok. Ya, semua kelompok maju untuk mempresentasikan. Ada yang ditanyakan? Oke, sudah. Kita mulai dari kelompok mana? Silahkan dipresentasikan hasil diskusinya. Ayo, silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kelompok 1 akan mempresentasikan hasil lembaran diskusi kami tentang pembulian di sekolah. Bentuk bullying yang ada di lembaran kasus adalah fisik. Untuk kasus pada lembaran diskusi kami adalah kasus siswa SMP di Cilegon dibully temannya. Untuk pelaku bullying ada dua siswa. Ya, ada 2 siswa dan korban ada 1. Bentuk bullyingnya ada bullying verbal. Jadi bullying tersebut itu saling ejek. Penyebab menjadi korban bullying di kasus ini adalah pelaku tersebut melakukan kekerasan fisik terhadap korban. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman atau kelompok lain. Adalah Kepalanya miring itu karena dia dilempar oleh teman-temannya mengenai pohon sehingga kepalanya miring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan atau akan menyampaikan hasil lembar diskusi kami, yaitu unsur kasus kami adalah kasus 3, yaitu bunuh diri. Kasus adalah bunuh diri. Bentuk bullying ada lembar kasus 1 digital, 2 verbal. Pelaku bullying yaitu teman-temannya. ya, ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Bentuk bullyingnya gimana? Melalui verbal, ejekan. Demikianlah hasil diskusi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3 untuk terakhir ya. Nah, di kasus bullying tadi yang kalian terima itu adalah kasus nyata semuanya. Dampak terburuknya apa tadi? Yang paling fatal? Bunuh diri. Jangan sampai ya di 54 itu ada kasus bullying seperti itu yang kalian sebutkan tadi. Ya, kita akan berkomitmen untuk stop bullying di SMP 54 ini, oke? Komitmen stop bullying. Kami pelajar 54 tidak akan. Satu. Melakukan perundungan secara verbal, fisik, relasional, dan cyberbullying. 2. Berkata kasar, dan menyela pembicaraan teman. 3. Memanggil teman, dengan nama orang tua, atau julukan. 4. Mengambil atau merusak barang milik teman. Komitmen ini kami sepakati bersama pada hari Senin 14 November tahun 2022 SMP Negeri 54 bebas bullying. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat kita semuanya. Nah, sebagai tanda kalian sudah berkomitmen, ini nanti silahkan kalian untuk tanda tangan di banner yang ada di sebelah kanan ini ya.
Nah, dua-dua. Oke, dari kelompok 1 silakan. Dua-dua silakan. Sudah semuanya ya. Nah, sekarang saya minta kalian menyimpulkan dari pertemuan kita hari ini, apa kesimpulannya? Gimana? Merugikan diri sendiri dan orang lain. Merugikan diri sendiri itu maksudnya bagaimana? Dapat hukuman, dapat apa? Dosa, apa lagi? Udah masuk penjara. Oke, berarti sudah tahu ya, dampak negatif bullying itu banyak sekali. Oke? Jadi kalian sudah berkomitmen, berarti 54 ini bebas dari bullying. Siap? Oke. Dari satu kelas ini ada yang ditanyakan dari pertemuan kita? Tidak ada? Sudah jelas semuanya? Oke, nanti ada lembar evaluasi saya kirim di link ya. Silakan diisi tentang pembelajaran bimbingan kita hari ini. Oke? Oke. Sebelum kita akhiri, silakan ada salah satu yang memimpin untuk berdoa. Ya, silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Good job untuk kalian hari ini. Terima kasih.